مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام. Jazakumullah khairan kasir. Semoga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sodako untuk buka puasa bersama. Bisa berupa uang tunai maupun makanan. Bila Bapak Ibu sekalian berkenan memberikan infaknya, bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Kemudian kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menghimbau kepada para jemaah sekalian yang membawa putra-putrinya, mohon agar didampingi sehingga tidak mengganggu rangkaian ibadah sunnah pada malam hari ini. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati para asatid, para tokoh, para hujjaj, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Imam rawatib kita Ustadz Rushendi, dan insya Allah Imam salat tarawih kita Ustadz Syauki Nasrullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, istiqomah, iman, Islam kepada antum sekalian untuk selalu bisa menjaga amanah, menjalankan amanah di Masjid Al-Ikhlas ini, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, gimana kabarnya Pak, Bu? Baik Pak, alhamdulillah. Puasa gimana, lancar? Lancar ya, jangan sampai ada yang bolong. Ada yang bolong nggak? Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat bagi para jamaah yang telah menunaikan ibadah puasa selama 18 hari, betul ya? 18 hari full bagi yang tidak bolong. Selamat juga bagi jamaah yang telah mengikuti sholat tarawih selama 18 hari, insya Allah tidak bolong juga. Dan mudah-mudahan sampai dengan akhir Ramadan nggak ada yang bolong puasa dan salat tarawihnya, amin. Jangan sampai kita ninggalkan puasa walaupun satu hari tanpa alasan. Maka kata Rasulullah, man aftara yauman min Ramadan, barang siapa meninggalkan satu hari berpuasa di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsah, tanpa ada rukhsah, tanpa ada udzur syar'i. Ya, bukan dalam keadaan haid. Bapak-bapak ada yang haid enggak? Kalau ada orang enggak puasa tengah hari, laki-laki, kira-kira enggak sakit, kenapa itu? Maka kalau enggak haid, enggak nifas, bukan dalam keadaan safar, wajib puasa. Rakhasallahu lahu, yang Allah berikan rukhsah untuk tidak berpuasa seperti musafir, orang hamil, haid, nifas, sudah terlalu tua, ya, menua, menahun, kemudian sudah mulai sedikit pikun, ini dapat rukhsah. Tapi kalau enggak, maka Rasulullah katakan lam yaqdi anhu insama ad-dahra kullah, tidak akan mampu menggantikan puasa yang tertinggal di bulan Ramadan yang dia buka dengan sengaja. Insamad dahra,
walaupun dia ganti dengan sepanjang tahun, ada yang mengatakan sepanjang umur hidup dia, maka tidak akan mampu mengungguli keutamaan satu hari di bulan Ramadan. Maka ini bahaya. Hati-hati. Terus gimana Ustadz? Ada yang puasanya dulu pernah nggak dibayar, pernah nggak puasa, qadanya banyak bertahun-tahun. Kalau laki-laki balik umur berapa Pak? Kisaran umur 14 lah ya. SMP dia balik. Kemudian dia ninggalin puasa, maka wajib qadha. Cuman nggak tahu berapa banyak yang harus diqadha tuh. Maka pakai madhab kirologi. Apa madhab kirologi? Madhab kira-kira. Dugaan terkuat kira-kira ninggalinnya berapa banyak. Maka dihitung sampai dia sekarang 4 tahun, 5 tahun ninggalin puasa. Kalau dalam beberapa pendapat madhab seperti madhab Syafi'i, dia harus qadha plus dia bayar fidyah karena melalaikan puasa. Walaupun dia puasa di qadha, tapi pahalanya tidak mampu mengungguli satu hari di bulan puasa. Ini maka penting bagi kita untuk menghormati bulan Ramadan. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Celaka, kata Rasulullah, raghima anfu rajulin, terhinalah seseorang, dia masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang dia tunggu-tunggu katanya. Kemudian bulan Ramadannya berlalu, qabla an yughfara lah, sebelum dapat ampunan. Maka kata para ulama katakan, kenapa bisa orang di bulan Ramadan nggak dapat ampunan? Ternyata lam yu'azzimhu, dia belum mengagungkan bulan Ramadan. Aw lam yuballighhu bit-tha'ah, belum sungguh-sungguh. Ramadan sama bukan Ramadan sama. Maka hati-hati. Sebelum bulan Ramadan nggak pernah jamaah, masuk bulan Ramadan sama aja. Ramadan, sebelum Ramadan nggak pernah sholat, masuk ke dalam bulan Ramadan juga nggak sholat, bahaya. Sebelum Ramadan dia nggak pernah baca Quran, masuk Ramadan sami mawon. Harus beda, karena ini bulan penuh ampunan. Ada orang mati di lumbung padi, aneh, orang tinggal ngerebus nasi doh, kok bisa gitu? Makanya ada orang nggak dapat ampunan di bulan Ramadan, katanya aneh. Ternyata termasuk orang-orang yang tidak mengagungkan bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, idza sumta, kalau kamu puasa, falyasum samu'uka, puasain juga telinganya, dipuasain. Dihindari dengerin sesuatu yang merusak. Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunil anuk yaumal qiyamah. Kalau kita biasa nguping saudara kita ngobrol, kita dengerin, termasuk nonton infotainment, nyari-nyari aib kesalahan orang lain, ini termasuk fatwa MUI-nya sudah haram itu. Nonton gosip, termasuk mencuri dengar aib saudaranya. Maka apa kata Rasulullah? Subba fi udunihil anuk yaumal qiyamah, tuangin tuh timah panas ke dalam kupingnya nanti di hari kiamat. Wal a'yadzu billah. Falyasum sam'uka wa basaruka, mata juga dipuasain. Walisanuka 'anil kadzib, lisan ini juga harus puasa dari berbohong. Wal maharim, dari yang diharamkan. Sebelum Ramadan suka gibain orang, masuk bulan Ramadan berhenti. Selesai bulan Ramadan, lanjut lagi. Gibah klub. Hati-hati dengan gibah, karena yang namanya gibah sekarang bukan sekedar lewat lisan saja. Ada di gibah digital, gibah online. Ibu bapak chattingan, kemudian hasil chatnya di screenshot 3 jari, sebar ke orang-orang. Akhirnya aibnya apa?
Itu harusnya kan privat berdua saja. Malah dia buka aib lewat apa? Screenshotan, termasuk nih gibah digital. Kenapa? Karena yang namanya al-kitabah, tulisan, yahullu mahalal qaul. Dalam satu kaidah yang namanya tulisan itu dia menempati ucapan. Jadi sama aja. Gibah dengan tulisan, gibah dengan screenshotan itu sama dengan gibah lisan. Maka puasain juga apa? Lisannya. Wada'i adzal jar, ketika puasa jangan sampai nyakitin saudara. Jangan sampai ribut. Wal yakun 'alaika wiqar, ketika puasa hendaknya kita berwibawa. Di kantor jangan pura-pura lemes padahal mau habis dari kantin. Jangan. Harus berwibawa, kelihatannya tegap. Wasakinah, tenang, jangan gampang emosian. Digeber motor di jalan, emosi. Ingat lagi puasa, nanti aja dilanjutin setelah maghrib. Jangan. Wal yakun 'alaika wiqar wasakinah yauma shaumika, ketika puasa harus ada wibawanya, harus tenang, nggak boleh emosi. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaa, jangan samain hari-hari puasa dengan hari tidak berpuasa, harus beda. Maka puasa yang sudah kita laksanakan selama 18 hari ini punya nilai. Ya. Nilai apa yang kita dapat? Itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kemarin kita di Al-Muhajirin kedatangan Syekh Palestina, ya, Syekh Mus'ab Al-Ghazawi. Kira-kira kalau namanya Al-Ghazawi dari mana, Pak? Dari mana Ghazawi? Dari Gaza. Kalau dari Jawa, Jawawi. Kalau dari Sunda, Sundawi. Dari Minangkabau ada namanya Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Ini dari Ghazawi, dari Gaza. Dia melaporkan keadaan saudara-saudara kita bagaimana buka puasanya. Buka puasa itu nungguin bantuan kita, Pak. Ya. Belum lagi kalau di jalan disabotase sama Israel. Yang bantuan harusnya datang, dulu kita Maafi Marmara punya relawan ngasih bantuan lewat Turki, itu teman kita ditembak sama Israel, tembus pelurunya, masuk di perut, kemudian di Yerusalem dioperasi. Tahu apa yang dilakukan sama Zionis ini? Ditinggalin selongsongnya di dalam, Pak. Ada namanya Bang Surya, kita punya teman sama-sama relawan, itu ditinggalin, pulang ke Indonesia dioperasi double itu. Itu bantuan kita yang sudah diamankan sama PBB aja masih ditembakin. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita cuma dari subuh sampai maghrib. Saudara-saudara kita 3 hari belum makan terus. Maka inilah nilai yang kita ambil dari Ramadan, syukur kepada Allah. Apa itu syukur? Asyukru al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu. Mengakui nikmat yang diberikan oleh al-mun'im. Siapa al-mun'im? Zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ala wajhil khudu, dengan jalan ketundukan. Bapak salat Isya ini bentuk rasa syukur. Puasa syukur bukan? Syukur, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nggak bersyukur, buka puasa di masjid cuma dapat kolak doang. Tahu gini mah mendingan di rumah. Alhamdulillah kalau di Masjid Al-Ikhlas kayaknya eksklusif ya. Tadi buka di sini pakai apa, Pak Haji? Isi ada daging ayam. Masya Allah. Ya. Maka kita bersyukur. Alhamdulillah. Saya pernah lihat liputan orang Syria, Pak. Makan, mohon maaf. Ini benar ini laporannya dan fakta ketika itu ya, masih diserang sama Bashar Assad. Makan kucing. Kucing boleh dimakan nggak? Ya, kecuali dalam keadaan mutor. Ya, daruroh boleh
Kita seumur umur belum pernah kan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini tahun 2022 sekitar 16,2 juta jiwa yang mengalami kelaparan. Ada sekitar 6%. Dan alhamdulillah kita bukan bagian daripada orang-orang yang termasuk kelaparan. Cuman bentar doang, dari subuh sampai maghrib selesai. Maka bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, arba'atun la thamrata li'amalihim, ada 4 hal. Ya, saya sebutkan 2. Di antaranya kalau kita lakuin percuma, nggak ada faedahnya. Apa itu? Al-musarratul asam. Ngomong sama orang tuli. Pak, dari mana? Diem, dijawab. Asalnya dari mana, Pak? Diem. Kenapa? Tuh, tuli nggak bakal jawab dia. Kedua, wa wadi'un ni'mah ala man la yashkur. Kita ngasih kebaikan, ngasih rejeki sama orang yang mungkin kita lihat kayaknya orang susah. Kita perhatiin, kemudian Bapak kasih. Kemudian nggak bersyukur dia, nggak berterima kasih, percuma. Maka bentuk salah satu rasa syukur itu, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau dia nggak bersyukur sama manusia, mengucapkan terima kasih, salah satu bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah itu syakur. Allah itu syakur, maha menghargai. Bapak sholawat 1 kali, kira-kira dibalas sama Allah berapa, Pak? 10. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyru sholawat. Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah gantikan 10 kali kebaikan. Wa khutat anhu asyru khati'at, kemudian dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyru darajat, kemudian diangkat 10 derajat. Baik enggak itu Allah? Kita ngasih 1, saudara tetangga ngasih Bapak ayam gulai. Kira-kira balasannya ngasih apa, Pak? Rendang. Berarti 1 balas 1. Ada nggak yang dikasih ayam gulai, ngasih rendang, ngasih sate kambing, sate sapi, semuanya kita punya lebih dari 10, kita balikin, ada nggak tuh? Paling-paling wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Kita ngasih 1 lah. Bi ahsan, rudduha itu lebih baik daripada itu mungkin ada. Dikasih 1 ngasihnya 10. Allah, kita berbuat amal kebaikan, mathalul ladina yunfikuna fi amwalihim kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sampai 700 Allah ganti. Masya Allah. Maka kebaikan yang Allah berikan ini jangan sampai disia-siakan. Ramadan jangan sama seperti bulan yang lainnya. Jangan sampai mageran. Kenapa? Ibnu Mas'ud benci sama orang mageran. Inilah abghadur rajul farighan. Saya paling benci sama orang yang mageran, enggak produktif. La fi amalid dunya, untuk urusan dunia aja dia malas. La fi amalil akhirah, bahkan untuk urusan akhirat, baca Quran enggak mau. Tarawih enggak ikut. Selesai sholat isya ngamplang balik pulang. Maka jangan jadi orang mageran. Sahabat bukan tipe-tipe orang mageran. Manfaatkan waktu yang tersisa, tinggal berapa hari lagi? 21 hari lagi. Insya Allah masih bisa dikejar. Yang belum menghatamkan Quran, hatamin. Ya. Yang puasanya sempat bolong, tobatin, istighfar. Kemudian berusaha untuk tidak sampai bolong sampai akhir. Ni'matani maghmudun fihima katsirun minan nas, as-siha wal faragh. Ada 2 nikmat yang menipu manusia, yaitu sehat dan waktu luang. Habis subuh masih selesai. Habis sahur ada waktu kira-kira berapa menit? 20 menit. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur dimanfaatkan untuk apa? Beristighfar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Manfaatkan waktu sebaik mungkin ya, sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala tanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita,
tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bahkan nikmat air putih tadi yang diberikan ke saya dari teman saya nih, kalau saya nggak habisin Pak, saya nggak habisin, saya tinggalin di sini, itu insya Allah nanti di akhirat saya ditanya itu. Dikasih nikmat air putih, kemudian ditinggalin begitu aja. Bapak-bapak yang kalau ada air putih di aqua, dikasih sama panitia masjid, masih nyisain, hati-hati. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bisa kebayang nggak berapa detailnya nanti nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita kelak di hari kiamat. Maka manfaatkan waktu yang tersisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita rizki istiqamah sehingga bisa menuntaskan puasa di bulan ini, di bulan Ramadan 1446 Hijriah full. Allah berikan kita kekuatan untuk mampu menghatamkan bacaan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan sampai dengan hatam. Yang belum mampu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Minimal belajar Al-Quran. Yang tidak mampu untuk melaksanakan tahajud, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk melaksanakan sholat tarawih. Sehingga kelak nanti kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampunkan dosa-dosanya. Insya Allah. Ini saja yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi hidayah wa taufiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.